Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai program Keluarga Harapan. Untuk itu, simak terus ya videonya. Program Keluarga Harapan. Program ini merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang termasuk ke dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini memberikan bantuan uang tunai kepada keluarga rumah tangga sangat miskin, dan bagi para anggota keluarga rumah tangga sangat miskin diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Program ini secara internasional dikenal sebagai Conditional Cash Transfer atau program uang tunai bersyarat. Persyaratan tersebut terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui aspek pendidikan ataupun aspek kesehatan. Terdapat tujuan dalam program Keluarga Harapan, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yaitu memberikan income effect melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga sangat miskin. Dan tujuan jangka panjang yaitu untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, memberikan akan masa depan anak, serta mengubah perilaku keluarga miskin. Dapat kita simpulkan bahwa tujuan adanya program Keluarga Harapan yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama kelompok masyarakat miskin. Peserta dari program Keluarga Harapan itu sendiri merupakan rumah tangga sangat miskin. Adapun ketentuan penerima program Keluarga Harapan yaitu yang pertama, peserta program Keluarga Harapan yang masih memenuhi kriteria dan persyaratan dimungkinkan menerima bantuan selama maksimal 6 tahun. Untuk itu, setiap 3 tahun akan dievaluasi dalam rangka resertifikasi terhadap status kepesertaan. Yang kedua, apabila setelah resertifikasi 3 tahun peserta dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan, maka rumah tangga sangat miskin dikeluarkan sebagai penerima program Keluarga Harapan. Namun, jika sebelum 3 tahun, menurut hasil verifikasi status kemiskinan oleh UPPKH Pusat bersama BPS ditemukan bahwa rumah tangga sangat miskin sudah meningkat kesejahteraannya dan atau tidak lagi layak sebagai rumah tangga sangat miskin, sesuai kriteria yang ditetapkan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari kepesertaan program Keluarga Harapan pada akhir tahun yang berjalan. Yang ketiga, apabila setelah 6 tahun kondisi rumah tangga sangat miskin masih berada di bawah garis kemiskinan, maka untuk exit strategi program Keluarga Harapan berkoordinasi dengan program terkait lainnya untuk rujukan seperti antara lain ketenagakerjaan, perindustrian, perdagangan, pertanian, serta pemberdayaan masyarakat. Terdapat 2 komponen dalam program Keluarga Harapan, yaitu program Keluarga Harapan bidang kesehatan dan program Keluarga Harapan bidang pendidikan. Untuk program Keluarga Harapan bidang kesehatan, peserta program Keluarga Harapan merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Karenanya, kartu program Keluarga Harapan bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut. Yang kedua, ada program Keluarga Harapan bidang pendidikan. Komponen pendidikan dalam program Keluarga Harapan dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun, serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima program Keluarga Harapan bidang pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non-formal serta hadir sekurang-kurangnya 85% waktu tatap muka. Setiap anak peserta program Keluarga Harapan berhak menerima bantuan selain program Keluarga Harapan, baik itu program nasional maupun program lokal. Bantuan program Keluarga Harapan bukanlah pengganti program-program lainnya karena tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku, dan sebagainya. Program Keluarga Harapan merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah. Dari serangkaian persyaratan dan ketentuan yang telah dipaparkan, adapun sanksi bagi pelanggar program Keluarga Harapan.
Calon peserta program Keluarga Harapan yang telah ditetapkan menjadi peserta program Keluarga Harapan yang telah menandatangani komitmen jika suatu saat melanggar atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, baik syarat kesehatan maupun syarat pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jika terus-menerus tidak memenuhi komitmennya, maka peserta tersebut akan dikeluarkan dari program. Dan apabila peserta tidak memenuhi komitmennya dalam 1 triwulan, maka besar bantuan yang diterima akan berkurang dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, apabila peserta program Keluarga Harapan tidak memenuhi komitmen dalam 1 bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp50.000. Yang kedua, apabila peserta program Keluarga Harapan tidak memenuhi komitmen dalam 2 bulan, maka bantuan akan berkurang sebesar Rp100.000. Dan yang ketiga, apabila peserta program Keluarga Harapan tidak memenuhi komitmen dalam 3 bulan berturut-turut, maka tidak akan menerima bantuan dalam 1 periode pembayaran. Nah, program ini merupakan bantuan bersyarat yang disesuaikan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Kemudian, untuk jangka pendek, manfaatnya memberikan income efek kepada rumah tangga melalui pengurangan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk menjangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan. Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya. Yang ketiga, merubah perilaku keluarga miskin untuk memberikan perhatian yang besar kepada pendidikan dan kesehatan anaknya. Yang keempat, mengurangi pekerjaan anak. Yang kelima, mempercepat pencapaian MDGs. Kemudian dapat dilihat komponen program Keluarga Harapan terbagi menjadi 2. Yang pertama, PKH di bidang kesehatan yang dikembangkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu. Mendukung upaya peningkatan status kesehatan ibu dan anak dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, PKH di bidang pendidikan dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun. Kemudian masuk ke program Keluarga Harapan bidang kesehatan yang dimaksud tadi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke pelayanan kesehatan melalui dukungan fasilitas kesehatan seperti tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Kemudian tenaga kesehatan yang berkompeten berpartisipasi aktif dalam mensukseskan program ini dengan cara mempromosikan pentingnya kesehatan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan. Memberitahukan jadwal kunjungan pada peserta PKH, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada keluarga peserta PKH. Selanjutnya, melakukan verifikasi apakah peserta program Keluarga Harapan telah memenuhi komitmen yang telah ditetapkan. Adapun hak dan kewajiban pemberi pelayanan kesehatan. Haknya itu kegiatan PKH sepenuhnya dibiayai dari sumber program Jamkesmas di Puskesmas. Oleh karena itu, hak-hak yang diterima oleh pemberi pelayanan kesehatan sesuai dengan apa yang diatur dalam Juklak dan Juknis program Jamkesmas. Kemudian, kewajiban pemberi pelayanan kesehatan melakukan koordinasi dengan sektor terkait dalam pemberian pelayanan kesehatan, menetapkan jadwal kunjungan pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi peserta PKH, memberikan pelayanan kesehatan dan programnya kepada PKH, mengisi formulir verifikasi komitmen peserta program PKH kesehatan. Kemudian program Keluarga Harapan di bidang pendidikan. Setiap anak berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya. Karena itu tidak cukup untuk membantu pengeluaran nenek seperti membeli seragam, buku, dan sebagainya.
PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anaknya ke sekolah. Adapun peran pemberi pelayanan pendidikan, yang pertama yaitu menerima pendaftaran anak-anak peserta PKH di satuan pendidikan. Kedua, memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak peserta PKH, melakukan verifikasi komitmen kehadiran dan memberikan laporan ketidakpatuhan anak-anak peserta PKH dalam memenuhi komitmennya kepada pengelola program. Keempat, memberikan laporan ketidakpatuhan anak-anak peserta PKH dalam memenuhi komitmennya kepada kepala sekolah ataupun pengelola program. Yang kedua, jenis lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan formal dapat dilihat seperti sekolah dasar luar biasa, madrasah ibtidaiyah, SMP, SMPLB, ataupun madrasah sanawiyah. Adapun lembaga pendidikan non formal seperti BPKB, Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, SKB, PKBM. Adapun hak dan kewajiban peserta. Kepada anak-anak penerima PKH yang terdaftar di sekolah formal, tetap berhak menerima bantuan beasiswa miskin atau BSM sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, sesuai dengan juklat pemberian beasiswa bagi siswa miskin, dan bantuan beasiswa khusus dari Kementerian Agama. Selanjutnya yaitu penganggaran dalam program Keluarga Harapan. Dilihat dari tujuannya, program ini dibuat dengan maksud meningkatkan kesejahteraan setiap keluarga dengan cara meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan ini, maka akan terciptanya kesenjangan pada keluarga yang menerima bantuan. Dengan melihat dari bentuk bantuan yang diberikan, yaitu berupa uang tunai kepada KPM yang mencangkup 34 provinsi. PKH ini memiliki data terkait anggaran serta data siapa saja yang dikategorikan atau yang digolongkan masuk ke dalam KPM atau keluarga penerima manfaat, beserta kisaran bantuan yang nantinya akan diterima. Selanjutnya yaitu tabel perkembangan anggaran PKH dari tahun 2007 hingga tahun 2020. Dalam komponen bantuan sendiri terdapat dua kategori anggaran yang nantinya diberikan kepada KPM. Ada kategori bantuan tetap yang menjadi bantuan dasar. Bantuan tetap terdiri dari reguler dan ada PKH akses untuk KPM lanjut usia dan disabilitas. Selanjutnya ada kategori bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga. Bantuan ini hanya diperuntukkan kepada anggota keluarga yang masuk dalam kategori seperti ibu hamil, anak usia dini, anggota keluarga yang sedang menjalani pendidikan formal, disabilitas, dan lanjut usia. Pada awal program yaitu tahun 2007 sampai tahun 2012, program ini memberikan sebanyak Rp200.000 untuk bantuan tetap, Rp800.000 untuk anggota keluarga yang sedang hamil, Rp400.000 untuk anggota keluarga yang sedang menjalani pendidikan sekolah dasar, dan Rp800.000 untuk anggota keluarga yang sedang menjalani pendidikan sekolah menengah pertama. Pada tahun 2017 sampai 2018, bantuan flat diterapkan. Bantuan flat sendiri yaitu anggaran yang diberikan itu disamaratakan di setiap kategori dari bantuan. Diberikan anggaran kisaran Rp1.890.000 hingga Rp2.000.000. Pada tahun 2019, anggaran kembali seperti semula dengan penerimaan bantuan pada setiap kategorinya. Pada tahun 2020, anggaran kembali diubah dengan menghapus anggaran pada kategori bantuan tetap dan mengalihkannya pada bantuan komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH. Untuk penyalurannya, bantuan ini pada tahun 2007 sampai 2016 mekanismenya berupa penyaluran secara tunai kepada setiap KPM. Namun dari tahun 2017 hingga tahun 2020, mekanisme penyaluran diubah menjadi non-tunai. Jadi setiap bantuan yang diberikan kepada KPM akan dikirimkan langsung ke akun bank KPM. Kemudian masuk ke bagian E, pelaksanaan program Keluarga Harapan. Tujuan dari pelaksanaan PKH yaitu sesuai dengan tercantum dalam Pedum PKH tahun 2008 halaman 12, yaitu yang pertama,
meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM. Selanjutnya ada keberhasilan dari program Keluarga Harapan. Yang pertama, program Keluarga Harapan telah terbukti berhasil menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia pada Maret 2006 sebelum PKH dijalankan sebesar 17,75% dan turun menjadi 16,58% pada Maret 2007 di tahun PKH secara perdana dilaksanakan. Kemudian, program Keluarga Harapan berhasil menurunkan angka kemiskinan dari jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2017. Di sini terjadi penurunan kemiskinan dari angka 10,64% pada bulan Maret 2017 menjadi 10,12% pada bulan September 2017. Dari jumlah total penduduk 27.771.220 jiwa penduduk menjadi 26.582.990 jiwa penduduk. Jadi dapat disimpulkan pada tahun ini terjadi total penurunan penduduk miskin sebanyak 1.188.230 jiwa penduduk atau sebesar 0,58%. Dan selanjutnya, pada bulan Maret 2018, angka kemiskinan di Indonesia dapat ditekan kembali hingga angka single digit, yaitu menjadi 9,82%. Dan angka ini adalah angka terendah dalam usaha pemerintah dalam menekan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Keberhasilan program Keluarga Harapan yang kedua itu berada pada tingkatan taraf kesehatan. Pelaksanaan program Keluarga Harapan dalam meningkatkan taraf kesehatan tentu tidak terlepas dari peran petugas dalam melaksanakan tugas utamanya. Berikut tugas utama para petugas menurut Pedoman Umum PKH 2014. Yang pertama, melakukan pemutakhiran data. Kedua, memfasilitasi dan menyelesaikan kasus pengaduan. Ketiga, mengunjungi rumah peserta PKH. 4. Melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi pelayanan pendidikan dan juga kesehatan. 5. Melakukan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH. 6. Melakukan temu kunjung bulanan dengan petugas kesehatan dan pendidikan di lokasi pelayanan. 7. Memberikan motivasi kepada peserta PKH dalam menjalankan komitmen. 8. Melakukan upaya yang sinergi antara pendamping PKH dengan pemberi pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam pengisian formulir verifikasi. Dan yang terakhir, melakukan pencatatan dan juga pelaporan. Evaluasi PKH. Selain keberhasilan PKH, PKH juga mempunyai permasalahan dalam proses implementasinya, yaitu tidak dilakukannya validasi dan verifikasi data yang ada dengan basis data pada aplikasi SIKS. Lalu, proses verifikasi dan pemutakhiran data masih berlangsung. Hal itu menyebabkan keterlambatannya pencairan dana bantuan PKH bagi penerima manfaat bantuan PKH. Yang ketiga, data yang tidak valid. Dalam evaluasi implementasi PKH, evaluasi mencakup pertama, memonitoring program Keluarga Harapan. Apakah program Keluarga Harapan dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan? Lalu, evaluasi proses yaitu penilaian bagaimana program dioperasikan. Ketiga, evaluasi dampak yaitu penilaian apakah program ini telah mewujudkan pengaruh terhadap penerima bantuan dari program ini. Lalu yang keempat, akuntabilitas dari pemerintah selaku pelaksana dari program PKH diwajibkan pada program ini. Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk memberikan bantuan PKH untuk keluarga yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Lalu yang kelima, penerima bantuan PKH harus disurvei sesuai dengan data agar data yang diterima oleh pemerintah merupakan data yang valid. Kesimpulan, sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh Kementerian Sosial, program Keluarga Harapan atau PKH merupakan program bantuan yang baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. Berkaitan dengan program Keluarga Harapan, tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan program ini sangat jelas dan detail, yaitu untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia. Sejak awal pelaksanaannya, PKH fokus terhadap pendidikan dan kesehatan yang ditunjukkan dengan pengalokasian dana
pada kedua komponen tersebut. Dilihat tujuannya program ini dibuat dengan maksud meningkatkan kesejahteraan setiap keluarga, mulai dengan meningkatkan pendapatan keluarga sampai dengan memberikan modal usaha bagi setiap keluarga yang ingin membuka usaha. Bantuan yang diberikan pada program ini berbentuk uang tunai maupun non-tunai yang dapat digunakan oleh si penerima atau KPM dengan leluasa. Rekomendasi dan saran yaitu pemerintah diharapkan untuk dapat membuat PKH menjadi program unggulan yang benar-benar dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa PKH dapat membantu bagi keluarga miskin untuk dapat terus melanjutkan hidup keluarganya. Pemerintah atau aparatur negara dapat dengan benar memproses data penerima PKH dengan cara mensurvei data agar data valid yang dapat diproses untuk meminimalisir keterlambatan pencairan dana PKH dan meminimalisir kesalahan penerima manfaat bantuan PKH agar dana PKH tepat pada sasarannya. Terima kasih.